berjudul Assassin's Creed yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Oke pada sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian siap untuk menerima cerita alur film dari Assassin's Creed. Oke, lanjut saja. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki darah keturunan assassin. Kalau kalian nggak tahu assassin itu apa, assassin adalah pembunuh ya. Dia dipaksa atau membocorkan rahasia para leluhurnya. Film ini disutradarai oleh Justin Kurzel, diperankan oleh Michael Fassbender, kakaknya Bang bukan, dan Marion Cotillard. Dan gak usah lama-lama ya, langsung saja kita masuk ke dalam alur film Assassin's Creed. Let's check this out. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah layar hitam dan tulisan yang berisi bahwa sebuah organisasi yang bernama Templar mencari sebuah benda yang bernama Apple of Eden. Apple of Eden adalah sebuah benda peninggalan kuno. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Usaha Templar mencari Apple of Eden bukan tanpa hambatan. Mereka dihadang oleh sebuah organisasi yang bernama Assassin's Creed. Mereka selalu berusaha melindungi Apple of Eden dan jatuh ke tangan Templar. Setelah itu, di kota Andalusia, Spanyol pada tahun 1992, di sebuah tempat mirip benteng yang ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para assassin. Di dalamnya terdapat para assassin yang sedang menempah senjata. Kemudian muncul seorang assassin berjalan menuruni tangga dan berkumpul dengan yang lain di sebuah lobi. Assassin itu bernama Aguilar. Di sana Aguilar mengucapkan sumpah tugas dari para assassin. Dan setelah mengucap sumpah dari jari manis dari Aguilar pun dipotong dan diberikan sebuah hidden blade atau pisau tersembunyi di sisi. Di sini memang aturan dari assassin begitu ya. Jadi tangannya dipotong. Kalau misalkan kalian mau pakai hidden blade jari manis, kalian harus dipotong dulu. Jadi potong dulu jari manisnya. Setelah itu Aguilar pun mengucapkan kata-kata sumpah assassin sekitar 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 1986 di Meksiko. Seorang anak kecil yang bertakilan terlihat melakukan freestyle BMX dari atas gedung. Tetapi sayangnya dia jatuh. Setelah itu anak itu pun pulang ke rumahnya dan saat itu dia masuk ke dalam rumah. Kok seperti rumahnya ini sepi banget. Ia baru sadar saat melihat ibunya tewas. Di depannya dan di balik tembok anak itu melihat sosok pria yang memakai hoodie. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri guys. Dia adalah orang yang telah membunuh ibunya dan dari gayanya ayahnya ini ternyata seorang assassin. Lalu kemudian sang ayah menyuruh anak itu untuk pergi dan tiba-tiba segerombolan pasukan bersenjata datang dan pasukan tersebut adalah pasukan dari bapak si anak ini adalah seorang assassin baru-baru sekalian. Dan yang datang itu adalah pasukan Templar. 30 tahun kemudian di kota Texas kita melihat seorang pria di dalam sel penjara. Kita sebut saja si Abang Jago. Abang Jago, ganteng. Oke lanjut. Beberapa saat kemudian datang seorang pria ke dalam sel tersebut. Pengunjung itu melihat gambar-gambar dari si Abang Jago, ganteng. Singkat cerita si Abang Jago dibawa ke sebuah ruangan dan Abang Jago tersebut diketahui bernama Callum Lynch. Di ruangan itu Callum ternyata dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan. Callum pun shock. Dia pun melihat sekilas tentang masa lalunya bersama ibunya. Callum pun disuntik mati, namun entah kenapa tiba-tiba ia terbangun di sebuah ruangan yang sangat modern dan bertemu dengan cewek bernama Dr. Sophia Rokin. Si Callum yang shock pun akhirnya merangkak kabur guys. Tetapi ia malah bingung karena ia merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya. Hingga sampai Callum di ujung dari gedung tersebut dan melihat sisi kota Madrid yang sudah berubah. Dr. Sophia Rokin menjelaskan kalau Callum sedang berada dalam fasilitas penelitian bernama Abstergo dan berada di kota Madrid, Spanyol. Jadi berpindah-pindah nih pada sekalian. Si Callum mencoba untuk melompat tetapi Sophia mencegahnya dan menjelaskan visi dan misi dari Abstergo yang ingin menghapuskan sifat anarkis dari umat manusia. Lalu si Callum pun dibius dan ia dibawa ke sebuah alat yang bernama Animus. Animus adalah alat yang bisa memunculkan gambaran ingatan seluruh manusia melalui DNA keturunannya. Di sini si Callum pun dipakein sebuah hidden blade guys, dan proses pemasukan Animus pun dimulai.
Animus mulai bekerja dan menemukan DNA dari Aguilar di dalam tubuh Colum. Lalu tiba-tiba Colum pun tak sadarkan diri, memasuki ingatan leluhurnya yang bernama Aguilar 500 tahun yang lalu. Ingatan itu membawanya ke sebuah desa di Spanyol. Di sana terlihat pasukan Templar yang dipimpin oleh Ojeda menemukan bocah kecil yang ternyata adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh warga. Lalu ketua dari pasukan Templar itu pun mulai menanyai warga siapa yang menyembunyikan bocah tersebut. Salah satu warga pun mengaku, dan ketua pasukan Templar itu menyuruh pasukannya untuk membakar desa itu. Dan ternyata maksud Templar di sini adalah sebagai ancaman kepada sang sultan ayah dari bocah yang ditangkap itu agar memberikan Apple of Eden kepada Templar. Para assassin pun mengendap-endap di belakang para pasukan Templar, dan Aguilar pun melompat dan langsung bunuh satu dari pasukan darah Templar itu. Perang antara Templar dan assassin pun terjadi, dan Colum yang ada di dalam Animus mengikuti setiap gerakan dari leluhurnya Aguilar. Lalu teman Aguilar yang bernama Maria berhasil membawa kereta kuda yang berisikan pangeran dan si Ojeda mengejarnya. Aguilar yang melihat itu pun juga mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi, kejar-kejaran guys. Aksi pertarungan di atas kereta pun tak terelakkan. Maria dengan kepintaran bisa mengalahkan para Templar yang mengejarnya. Oke. Si Aguilar yang dari tadi mengejarnya sekarang sudah berada di atas kereta yang dinaiki oleh Ojeda. Dan Aguilar terbegelut dengan Ojeda, tetapi tiba-tiba kereta milik Ojeda rusak dan Aguilar terlempar ke dalam kereta di mana Maria membawa sang pangeran. Singkat cerita, mereka dihadapkan pada sebuah jurang, dan dengan kemampuannya serta kecerdikan Aguilar, ia pun bisa menyelamatkan bocah itu walau tipis. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Ojeda dan pasukan berada di atas Aguilar, dan Colum pun tiba-tiba sudah terkapar di sini. Colum terkapar, ia seperti melihat bayangan dari Aguilar. Pada dalam malamnya hari, Sofia masuk ke sebuah ruangan yang berisi barang koleksi dari Templar, dan ia menemui ayahnya yang bernama Dr. Alan Rickett untuk membicarakan tentang Colum Lynch. Lalu ayahnya ini memuji-muji Sofia atas prestasi yang telah diraih Sofia. Lalu di lain tempat, ayah Sofia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah investor dari Abstergo dan kedua Dear Templar. Lalu Sofia ini pun meyakinkan ibu-ibu Templar ini bahwa ia sudah selangkah lagi menemukan Apple of Eden. Wah, ternyata Sofia dan ayahnya adalah impostor guys. Jadi mereka ini adalah pendukung dari Templar ya. Mereka anggota Templar ternyata. Kembali lagi ke Colum. Colum terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan Aguilar. Sedangkan Sofia yang sedang membaca buku-buku kuno diperhatikan Colum lewat CCTV. Colum yang terbangun pun tiba-tiba melihat bayangan Aguilar. Lagi dan lagi. Sofia kemudian masuk dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Bleeding Effect. Itu adalah efek setelah masuk ke Animus. Colum yang bingung pun mencekik Sofia, dan Sofia menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Colum. Colum kemudian paham dan melepaskan tangannya. Setelah itu, Sofia pun mengajak Colum ke sebuah ruangan. Di sana Colum mengetahui bahwa Sofia sudah lama mengetahui dan memata-matai Colum. Mereka berbincang-bincang tentang Colum leluhurnya dan assassin setelah Templar. Lalu Colum melihat sebuah dokumen yang terpampang dan bertanya kepada Sofia. Sofia kemudian menjawab bahwa itu adalah assassin. Sofia kemudian bercerita bahwa ibu Colum dulu dibunuh oleh seorang assassin. Colum yang penasaran lalu memegang replika dari Apple of Eden. Dan Sofia lagi-lagi menjelaskan bahwa Apple of Eden ini adalah peninggalan kuno dengan kekuatan supranatural. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Colum dan Sofia lagi-lagi berjalan ke arah kantin atau tempat perkumpulan. Di sana Colum didatangi oleh seseorang yang kemudian mempersilahkan duduk. Colum pun akhirnya makan bareng dan pria yang bernama Moussa atau Baptis. Dan si Moussa itu ternyata adalah seorang keturunan assassin sama seperti Colum. Oke, lanjut. Colum pun makan dan tiba-tiba ia merasakan flashback dan lagi-lagi terlihat bayangan dari Aguilar. Sofia dan ayahnya berada dalam satu ruangan dan ayahnya berkata bahwa Colum harus masuk ke dalam Animus lagi. Scene berpindah ke Colum yang sekarang berada di dalam ruangan kamarnya, dan entah kenapa ia sekarang berhadapan face to face dengan bayangan Aguilar. Lalu berkelahi dengannya. Tiba-tiba penjaga pun datang memukuli Colum, dan Colum di sini entah kenapa jadi agak gila.
Oke, baru sekalian, pasukan Abstergo membawa Kolom kembali ke dalam Animus dan Kolom di sini gila. Sofia mencoba untuk menenangkannya. Singkat cerita, setelah dimasukkan ke dalam Animus, Kolom kembali membawa kita ke zaman Aguilar dan di saat ini Aguilar Maria sedang berada di tempat pelajaran karena mereka berhasil ditangkap pasukan Templar sebelumnya. Mereka berdua pun bersumpah tidak akan membocorkan rahasia assassin kepada Templar. Dan akhirnya para penjaga pun membawa mereka ke sebuah lapangan untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka berdua diberi wejangan dulu oleh seorang pastor, dan para penonton pun bertepuk tangan. Bensin mulai ditumpahkan dan Ojeda membawa sebuah obor, sedangkan si Aguilar berusaha melepaskan kuncinya. Tetapi saat Aguilar berhasil melepaskan borgolnya, salah satu asen sudah dibakar terlebih dahulu. Aguilar pun bertarung dengan para prajurit dan Kolom mengikuti gerakannya. Pertarungan sengit terjadi dan mereka pun berhasil naik ke sebuah atap dan kabur menggunakan keahlian parkour mereka. Oke, lanjut. Aguilar dan Maria sempat menatap Ojeda. Singkat cerita, Ojeda pun sempat hampir menyusul Aguilar, tetapi Aguilar mampu menghalaunya dan lagi-lagi ia pun kabur hingga sampailah di sebuah atap dan Aguilar pun melakukan leap of faith, yaitu sebuah lompatan yang paling memorable dari franchise Assassin's Creed ini. Kolom yang belum bisa menahan hal itu akhirnya kejang-kejang dan tim medis pun menolongnya. Kolom kemudian ditempatkan di sebuah kolam dan akhirnya Kolom pun sadar sehabis membawa Kolom di dalam kolam. Sofia memberikan Kolom sebuah kalung. Kalungnya saat itu ada di TKP pembunuhan ibunya dan Sofia menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar dan Kolom yang mendengarkan itu pun langsung pergi. Di ruangan Kolom terus melihat kalung tersebut dan ia pun berlatih. Ini berlatih pencaksilat kayaknya. Oke, lanjut. Di balik CCTV, ternyata sudah ada Ayah Sofia yang memperhatikannya. Ayah Sofia pun masuk ke dalam ruangan dan berbicara kepada Kolom. Kolom kemudian meminta Dr. Rikin agar dirinya dibebaskan, tetapi Dr. Rikin menolaknya dan mengajak Kolom ke sebuah tempat yang berisi orang-orang yang gagal masuk Animus. Dr. Rikin pun lagi-lagi mengungkit kematian dari ibu Kolom dan mengatakan bahwa ayah Kolom berada di dalam ruangan tersebut. Dr. Rikin meninggalkan sebuah hidden blade lalu pergi. Kolom kemudian kembali mengambil pisau tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba Kolom pun menodong ayahnya dan ayahnya pun bercerita bahwa dulu ibunya sendiri yang meminta untuk dibunuh agar dia tidak merenggut oleh Abstergo dan diperiksa masa lalunya. Kolom yang paham akan hal itu pun akhirnya tidak jadi membunuh sang ayah dan malah memberikannya kalung dari ibunya. Kolom akhirnya pun memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan ini tiba-tiba para tahanan yang lain menusuk para penjaga dan menghajar Kolom dengan alasan bahwa Kolom akan menghancurkan The Creed. Kolom yang marah berjalan menuju Animus dan dengan kehendaknya sendiri ia masuk ke dalam Animus dan lagi-lagi kita dibawa ke zaman Aguilar. Saat ini Aguilar berada di atas sebuah istana. Di istana ini sang sultan bertukar Apple of Eden dengan anaknya. Sang sultan pun mengambil Apple of Eden dan menyerahkannya kepada perwakilan Templar. Sofia dan Rikin yang melihatnya terkagum, tetapi tiba-tiba dari atas Aguilar melemparkan bom asap dan masuk ke dalam istana lalu bertarung dengan para Templar. Aguilar pun berhasil menawan seorang anggota Templar dan menempatkan Apple of Eden. Tetapi sayang si Maria juga berhasil ditawan oleh Ojeda. Jahatnya Ojeda malah membunuh si Maria dan akhirnya Aguilar pun bergelut dengan Ojeda baku hantam. Tetapi sayang Ojeda dapat mengalahkan Aguilar dan Aguilar kemudian terkapar. Ojeda ini pun bersiap untuk menusuk Aguilar, tetapi Aguilar menggunakan hidden blade milik Maria dan menusukkan sebuah pisau ke tubuh Ojeda. Ojeda pun melemah dan Aguilar berhasil membunuhnya. Aguilar berusaha mengejar anggota Templar yang satunya, tapi sayang para pasukan sudah berkumpul terlebih dahulu dan akhirnya Aguilar kabur lewat ruang bawah tanah. Saat Aguilar sudah sampai di luar, segerombolan pasukan Templar masih saja menghadangnya dan Aguilar yang tidak mempunyai pilihan lain malah memilih untuk melompat ke dalam jurang dan tiba-tiba barbar sekalian di ruang Animus. Animus malah rusak ketika memori Aguilar membuat Kolom melompat dan semua yang ada di ruangan tersebut pun bingung dan kaget. Singkat cerita, Animus memperlihatkan Aguilar sampai di sebuah pelabuhan dan dia dalam sebuah kapal. Lalu Aguilar memberikan Apple of Eden kepada seorang nahkoda dan ternyata setelah diolah, nahkoda itu adalah Christopher Columbus. Aguilar menyuruh Columbus untuk membawa Apple of Eden sampai ke liang lahatnya.
Di sini Aguilar sekarat dan si Colum tiba-tiba melihat bayangan dari Aguilar, dan entah mengapa para asasin yang terpenjara di Abstergo pun mulai melakukan gerakan pemberontakan, dan Colum yang ada di ruangan Animus seperti didatangi oleh para asasin terdahulu. Sedangkan para asasin zaman now membobol Abstergo dan memasuki ruangan kontrol. Lalu Dr. Riken memerintahkan untuk membersihkan fasilitas itu karena sudah dikuasai oleh para asasin. Di ruangan Animus tiba-tiba Sophia dibawa oleh tangan kanannya dan para asasin bertarung dengan para security. Lalu si Colum tiba-tiba didatangi oleh arwah mendiang ibunya membacakan sumpah asasin, dan pada Colum. Singkat cerita, para asasin berhasil masuk ke ruang Animus dan melihat Colum. Oke, si Colum sendiri ngobrol bareng ibunya, dan mulai detik ini pula Colum sekarang resmi menjadi asasin. Dan akhirnya para asasin di bawah pimpinan Colum bertarung dengan pasukan Abstergo. Namun sayang Colum terlihat salah satu dari temannya tewas. Kemudian Colum mendengar suara helikopter pun akhirnya memanjat Animus dan berniat untuk menyusul Dr. Riken yang ada di dalam helikopter itu. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Keesokan harinya Dr. Riken berada di Katedral Sevilla, tepatnya makam Christophorus Columbus, untuk mengambil Apple of Eden. Dan akhirnya Dr. Riken berhasil mendapatkan Apple of Eden. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Dr. Riken dan Sophia menghadiri sebuah pertemuan Templar, tetapi di sini para asasin sudah menyelinap ke dalam pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan Dr. Riken pun memberikan sebuah sambutan, namun di sisi lain Sophia yang berada di luar bertemu dengan Colum. Sophia di sini merasa terkhianati karena sebenarnya ini bukan mau menyelamatkan dunia, tapi malah ingin menguasai dunia menggunakan Apple of Eden dan memasukkan Assassin's Creed di dalam ruangan itu. Pula ayah dari Sophia mengangkat Apple of Eden, dan tiba-tiba Colum yang sekarang berada di belakang Dr. Riken itu langsung memfatality dan membunuh Dr. Riken, dan tewaslah Dr. Riken saat itu juga. Is dead. Dan Apple of Eden pun sekarang kembali berada di tangan para assassin. Sophia yang melihat kematian ayahnya pun sekarang merasa dendam dengan para asasin. Wah, dendam dia karena bapaknya dibunuh, dan memutuskan menjadi anggota Templar. Wow, ini kayak yang berlanjut. Dan berakhirlah alur film Assassin's Creed ini pada sekalian. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk follow Instagram Bang Z, media sosial Bang Z, dan juga akun Bang Z. Dan ini adalah akun Bang Razi ya, akun kedua dari Bang Z. Dan jangan lupa untuk tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten-konten Bang Z dan Bang Razi selanjutnya. Watch out.